Hai semua, kali ini aku mau masak nasi kebuli ayam ala Mama Jafran. Kebetulan di rumah masih ada sisa ayam di freezer, sisa 4 potong lagi. Terus aku juga punya bumbu kare, jadi aku ada ide untuk membuat nasi kebuli ala-ala Mama Jafran. Berikut bumbu-bumbu yang harus disiapkan ya. Kali ini kita harus menyiapkan bumbu kare, boleh merek apa saja. Ini kare instan. Lalu ada 1 sendok teh jinten dan ketumbar. Nanti kita haluskan. Lalu ada 8 siung cengkeh, 2 jari kayu manis, dan 7 butir kapulaga. Ada garam dan lada bubuk. Lalu ada bawang merah 8 siung. Lalu ada bawang putih 5 siung dan 1 ruas jahe. Nanti ini juga akan dihaluskan. Lalu ada 1 buah tomat besar, ini juga akan dihaluskan, kecuali 2 batang serai, ini hanya digeprek saja. Lalu ada santan instan, boleh pakai merek apa saja. Lalu ada beras yang sudah saya bersihkan. Biasanya saya masak cuma 2 gelas, jadi nanti untuk kebutuhan airnya disesuaikan saja ya mama-mama di rumah. Untuk air saya pakai 300 ml sampai 400 ml. Ini ayamnya hanya 4 potong, jadi kita bikin yang praktis-praktis saja ya Ma. Karena saya cuma bertiga sama suami dan anak, jadi kebutuhan makannya nggak terlalu banyak. Oke, saya haluskan dulu bumbu-bumbunya ya. Saya masukkan bawang merah, dan 1 ruas jahe, bawang putih. Dan tadi sebelum saya menghancurkan bawang merah, saya udah menghaluskan jinten dengan ketumbar ya. Lalu saya sekarang mau menghaluskan bawang merah, bawang putih, dan jahe. Kasih air sedikit. Oke, ini penampakannya setelah saya haluskan. Nanti kita bersihkan sayang bumbunya ya bun. Selanjutnya saya akan menghancurkan tomatnya. Ini tomat besar sudah saya potong-potong. Kalau mama di rumah tidak ada tomat besar, boleh diganti tomat yang kecil 2 buah. Oke, nanti ini akan saya hancurkan juga. Ini blendernya sengaja tidak saya cuci karena masih ada bumbunya lumayan. Karena makin banyak bumbu makin sedap ya bun. Saya hancurkan dulu ya loh. Next, inilah penampakan tomat yang sudah di blender. Warnanya hilang ya, tidak merah lagi, tapi nggak apa-apa, yang penting tomat asli. Sekarang kita siap-siap untuk menumis bumbu dan merebus ayam dari bumbu ini. Mama di rumah, sekarang kita siap-siap untuk merebus ayamnya dengan bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Oke, sekarang saya masukkan minyak sayurnya secukupnya saja, tapi jangan kurang juga ya mama di rumah atau bunda. Oke, hidupkan minyaknya. Kita tunggu sampai minyaknya matang, lalu kita masukkan bumbu. Yang pertama yang harus dimasukkan adalah yang bawang merah, bawang putih, dan jahe yang sudah tadi kita haluskan dengan blender. Sebenarnya kalau melembutkan bumbu lebih baik diulek kalau nggak pegel, karena ketika diulek itu lebih sedap, lebih enak, lebih sehat. Tapi nggak apa-apa ya, kan zaman sekarang udah canggih ya, ada blender untuk membantu kita masak di rumah. Oke mama, sekarang kita masukkan bumbunya.
Lalu jangan lupa kita masukkan 2 batang serai dan 2 jari kayu manis dan 7 kapulaga, lalu cengkeh. Maaf ya mama-mama di rumah kalau misalnya hasil videonya agak gelap karena di luar lagi mendung banget ya, jadi tutup cahayanya. Kita terus aduk ya mama-mama di rumah sampai dia benar-benar matang, jadi tidak bau bumbu dan tidak mudah basi. Ini sudah mulai setengah matang, lalu kita masukkan tomat yang sudah kita haluskan tadi ya. Lalu kita masak kembali, diaduk-aduk terus sampai matang, sampai tidak bau bumbu ya. Nanti juga tercium kalau sudah matang dia akan mengental. Oke, mama-mama di rumah tetap terus saksikan resep Mama Jatran nasi kebuli ayam pakai magicom ala Mama Jatran. Jangan lupa like, subscribe, and comment kekurangannya apa aja, lalu untuk kedepannya harus bagaimana video-video resep masakan ini. Terima kasih. Selanjutnya kita masukkan jinten dan ketumbar yang sudah dihaluskan. Lalu kita aduk-aduk lagi. Ini sebentar lagi bumbunya akan matang. Baru nanti kita boleh masukkan ayam dan air. Ini wanginya udah enak banget mama-mama di rumah. Rempah-rempahnya sudah mulai berasa banget. Ini saya rasa nasi sehat deh. Jadi semua rempah masuk di sini. Nanti minyak, karena saya minyaknya juga nggak terlalu banyak. Paling nanti minyaknya untuk digoreng aja ayamnya. Oke, mama-mama di rumah. Selanjutnya saya masukkan air secukupnya dulu, sedikit dulu, karena saya akan melarutkan bumbu karenya. Oke, tunggu sampai agak sedikit mendidih. Kita masukkan bumbu karenya ya, Ma. Oke, sekarang selanjutnya kita masukkan bumbu kare instannya. Tetap kita aduk-aduk sampai rata. Bumbu karenya sudah dimasukkan, kita aduk sampai rata. Aduh, ini enak banget ini. Double ya bumbunya, dari bumbu instan dan bumbu yang kita haluskan tadi. Selanjutnya kita masukkan ayam yang sudah dibersihkan. Oke, masukkan ayamnya. Kalau kualitas videonya kurang bagus, goyang-goyang, harap dimaklumin ya Ma, mohon di rumah, karena ini saya baru mulai untuk coba-coba naruh masak-masakan di YouTube. Terus saya masih pakai dua tangan, belum ada yang bisa video ini karena suami kerja. Oke, ini kita aduk. Ini wangi banget, bunda-bunda di rumah, mama-mama yang sedang santai. Ini praktis. Oke, sekarang kita tuang semua airnya. Oke, kita tunggu sampai mendidih. Oke, mama-mama di rumah, setelah airnya mendidih, kita masukkan santan instannya. Ini saya tambahkan air sedikit biar lebih kelihatan bagus, tidak menggumpal. Oke, kita aduk. Kita tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, kita sisakan airnya untuk merebus, untuk menanak nasi. Oke, jadi kita menanak nasi kebulinya dari kuah kare ini. Oh my god, mama-mama di rumah, ini wanginya udah
wangi rempah banget, ini enak banget. Ini untuk menu seperti ayam kare ini juga bisa ya, tanpa dibikin nasi kebuli. Misalkan mama-mama atau bunda di rumah mau bikin, ini bisa untuk jadi menu. Kadang kita kan ibu rumah tangga bingung ya sehari-hari makan resep apa lagi sih atau menu apa lagi sih yang harus dimasak, karena kayaknya udah sering bikin ini bikin itu gitu kan. Nah ini bisa untuk jadi referensi bunda di rumah. Oke, kita tunggu sampai saat sedikit aja. Selanjutnya, karena ini sudah mendidih, kita masukkan garam dan lada bumbu. Masak kurang lebih 10 menit ya. Alhamdulillah ini sudah 10 menit ya, dan ini sudah sangat mendidih airnya. Udah gitu udah mulai menyusut juga. Karena kita butuh airnya untuk menak nasi, kita matikan kompor. Ayam sudah matang, jadi bisa digoreng nanti. Airnya lalu kita ambil sedikit-sedikit. Saya sudah siapkan panci magicomnya. Dituang langsung juga bisa ya, mama di rumah. Tapi ini saya takutnya ceroboh, takut tumpah keseluruhan. Jadi saya pakai centong sayur. Oke, biasanya kalau kita masak nasi, ini kan airnya di atas jari kita ya. Nah, untuk masak nasi kebuli ini kita lebihkan 100 ml ya airnya. Jadi dilebihkan agak lebih banyak. Karena ini kan dia mengandung santan, jadi sebenarnya dia cepat matang. Nah, biar tidak misalkan biar matang seutuhnya, kita lebihkan airnya. Nah, kita aduk-aduk. Atau airnya bisa disesuaikan dengan beras yang bunda atau mama-mama semua punya di rumah ya. Karena kan tekstur beras juga beda-beda kan, ada yang takut air, ada yang berani air. Itu sih yang saya dengar dari tukang beras. Ada beras yang takut air dan berani air. Maksudnya takutnya kebanyakan, ternyata dia keras. Berarti itu berani air. Berarti ada harus banyak. Oke, kayaknya ini sudah cukup. Kita aduk-aduk. Masak nasinya seperti biasa ya, mama-mama di rumah. Oke, sip. Ini masih ada sisa, dan saya akan didihin lagi sampai dia menyusut. Jadi bumbunya sangat meresap. Oke, sekarang kita nanak nasinya. Oke, mama-mama semua. Oke, mama-mama di rumah, ayam ini sudah matang. Selesai saya ungkep. Ini sekarang kita goreng untuk teman makan nasi kebulinya. Sudah warm. Nah, masih ada sisa kuahnya, kita aduk-aduk, lalu kita ntar jetrekin lagi ke cook biar lebih merata. Kalau kayak gini baru setengah matang ya, kita aduk. Ini udah wangi banget. Oke, kita aduk merata, lalu kita jetrekin lagi ke cook. Oke semua, kita buka ya. Ini sudah matang ya, mama-mama di rumah. Kita aduk sampai rata. Kita aduk lagi sampai benar-benar rata. Ini sudah dalam keadaan warm. Kita diamkan selama 15 menit. Aku cobain koreksi rasa. Tara, nasi kebuli ayamnya sudah jadi. Ini udah 15 menit, udah aku angkat. Panas ya bang? Ini anakku udah gak sabar pengen nyobain nasi kebuli magicomnya ala Mama Zafran. Praktis. Enak banget. Tadi aku sudah cobain. Ini kita aduk-aduk ya. Aku juga udah bikin sambal bawangnya yang praktis aja. Terus udah aku goreng ayamnya. Ini ada yang mau nyobain. Say hello. Aku plating dulu ya.
Alhamdulillah, nasi kebuli ayam ala Magicom sudah jadi. Tinggal ditambahin sambal dan lalapan ya. Harusnya ada acar, cuman karena saya tidak begitu suka acar, jadi saya tidak bikin acar. Terus kita taburin bawang goreng. Selamat menikmati dan selamat mencoba ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment.